Film berawal di sebuah toko penjual berbagai menu makanan khas yang terbuat dari bahan bagong rica-rica, di mana seorang gadis Tambun bernama Sarah hanya bisa memandangi rekan-rekan sebayanya dari balik kaca toko yang tengah siap-siap untuk pergi berlibur ke salah satu spot wisata favorit di daerahnya. Raut minder terpancar dari wajah Sarah. Hal ini bukan semata-mata karena masalah bodinya yang super jumbo, melainkan karena rekan-rekannya yang selalu saja menjadikan itu sebagai bahan bulian. Dan itulah alasannya kenapa Sarah jadi semakin enggan bergaul bersama dengan mereka. Scene beralih ke dua gadis remaja yang bernama Claudia dan Rossi, bukan Valentino Rossi guys ya. Mereka sengaja datang ke toko untuk mengambil pesanannya terlebih dahulu. Namun dengan usilnya, Rossi merekam aktivitas Sarah dan keluarganya, lalu mempostingnya di Instagram dengan ejekan kata keluarga babi, yang spontan membuat Sarah sangat terpukul karenanya. Kemudian cerita pun beralih pada keramaian sebuah wahana kolam renang, lalu diperlihatkan sikap sangean terhadap seorang pelayan di sana, dan kelakuan tersebut jelas membuat risih seorang pria yang lagi duduk di depannya. Sebut aja namanya adalah Kang Cecep. Kembali ke Sarah yang masih larut dalam kesedihan akibat bulian tersebut, sampai-sampai separuh dari selera makannya hilang begitu aja. Melihat keadaan seperti itu, sang ibu paham jika anaknya butuh healing menghirup udara segar. Sarah iseng membuka TikTok. Tiba-tiba di berandanya muncul video Claudia CS yang sedang menikmati suasana air terjun. Dari situ Sarah pun kepikiran untuk pergi ke kolam renang sekalian membakar lemak di perutnya yang semakin hari terlihat semakin gak karuan kemana-mana. Keadaan kolam yang sepi pengunjung membuat Sarah sedikit pede. Setelah mengganti kostum, ia berjalan ke pinggiran kolam tanpa hirau akan sekelilingnya yang sedikit berantakan. Lalu tiba-tiba seorang pria muncul ke permukaan yang gak lain adalah si Kang Cecep. Sejalan dengan itu terlihat rombongan Claudia CS sedang lewat dari seberang kolam. Mereka kembali berulah dengan terus mengejek Sarah dengan sebutan, maaf, babi. Sementara Komar yang berada di dekat Sarah melihat jelas raut wajah kesedihan di wajahnya. Dikira mau membela, ia malah pergi meninggalkan Sarah begitu aja. Oink, oink, oink. Nggak tahan dengan ocehan gadis-gadis rungkat ini, Sarah coba mengabaikannya dengan cara nyilem ke dasar kolam berkali-kali. Namun di saat ke permukaan, rupanya mereka masih ada di sana dan memperlakukan dia seperti seekor ikan buntal. Alih-alih merasa kasihan, mereka justru bertingkah semakin menggila lagi dan dengan tanpa ragu mengambil semua peralatan milik Sarah lalu membawanya pergi. Vamos, Clau. Itu aja. Seolah nggak percaya, Sarah kemudian naik ke darat sehingga dipastikan kalau mereka benar-benar telah membawa semuanya. Alhasil Sarah pulang jalan kaki dalam keadaan tubuh lunyuk. Yang dengan penampilan seperti itu, pria-pria yang sekedar lewat aja malah ikut mengejeknya. Untuk menghindari perlakuan serupa, Sarah kemudian memilih melewati jalan pintas yang di kanan kirinya masih banyak pohon-pohon gede. Di sana ia tiba-tiba menemukan sebuah mobil sedang terparkir. Dan siapa sangka, ternyata mobil itu adalah milik si Kang Cecep yang telah menculik dan menghukum ketiga gadis rungkat tersebut. Sampai-sampai terlihat Rossi berusaha meminta pertolongan Sarah. Namun rasa muak dalam hatinya membuat ia harus bersikap bodoh amat dengan nasib mereka. Dengan selai handuk yang sempat diberikan Kang Cecep tadi, akhirnya Sarah pun sampai di rumah. Si ibu yang merasa khawatir langsung kepo perihal apa yang telah terjadi. Namun Sarah memilih untuk bungkam. Secara memang ia udah merasa sudah cukup puas atas apa yang telah Claudia dan teman-temannya alami hari ini. ¿No? Claro.
en vez de estudiar. ¡Sara! ¿Estás sorda o qué? Saat hari menjelang sore, lampu etalase toko mendadak mati. Mau gak mau, Sarah harus pergi keluar untuk membeli gantinya. Namun di tengah perjalanan pulang, ia kaget dengan kerumunan warga yang digegerkan soal adanya kabar penemuan mayat di dasar kolam. ¿Piscina? Pero papá me pidió... ¿Desde cuándo te das tu Sementara si ibu yang gak mau ketinggalan update langsung mengajak putrinya pergi ke TKP. Mengingat Sarah yang baru aja pulang dari kolam tersebut. piscina? Nadie. Mamá, ¿qué pasa? Ahora nos vamos a enterar. Sesampainya di lokasi, terlihat polisi mengidentifikasi mayat korban yang gak lain adalah si penjaga kolam tadi. Dan tiba-tiba aja Sarah muntah-muntah. Lantas ibu menjelaskan kalau dia hanya mual yang mungkin karena merasa bahwa ternyata tadi pagi ia telah berada satu kolam bersama mayat-mayat tersebut. ¿Qué lo sabía? Que mi hija se ha bañado con el muerto. ¿Y viste algo, oíste algo raro? Spontan Pak Polisi menganggap perlu untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut dari Sarah, yang di satu sisi memang udah punya firasat jika pelakunya adalah si Cecep. Namun karena nggak ingin ikut terseret dalam kasus tersebut, maka ia pun harus menyinggung sedikit soal pembulian yang juga sempat dialaminya saat itu. Más fuerte, chacha. Que no baje a la piscina. Sara, no mientas. ¡Qué enferma! Por eso no bajo y tú no haces nada. Hagas perder más el tiempo. Cállate ya. Jadi objek bulian teman-temannya, sang ibu menyarankan dia agar berusaha menurunkan berat badan dengan hanya mengkonsumsi daun singkong rebus. Itu pun cukup sekali saja dalam sehari. Ahora, lechuga y verde. No quiero oírte decir ni muga. La cuestión es que la niña está gorda y tiene que adelgazar. Di tengah obrolan tersebut, mereka kedatangan seseorang bernama Elena. Dia adalah ibu Claudia untuk menanyai Sarah soal nasib anaknya. Namun belum dijawab, Elena sudah disuruh angkat kaki duluan. Mengingat sekarang si ibu udah tahu semua yang selama ini Claudia dan rekannya sering lakukan terhadap anaknya. La vaca y la Rosy esa que es un putón. Le llaman cerda. Acá no hace bullying a nadie. Sara, ¿has oído algo? ¿Has hablado con ella? ¡Ya de mi casa! ¡Fuera de aquí, hombre! ¡Fuera ya, coño! Ya me voy yo sola. Hingga saat Sarah menyadari jika HP-nya telah hilang saat itu. Sarah teringat lokasi ketika Cecep menyiksa teman-temannya tadi siang, yang dipastikan HP-nya juga ikut terbawa bersama mereka. Dan setelah mensabotase HP sang ayah, Sarah pun memberanikan diri untuk pergi menuju lokasi tersebut. Singkat cerita, akhirnya Sarah berhasil menemukan apa yang dia cari. Namun di saat yang sama, si Cecep muncul dan langsung membawa Sarah bersembunyi. Seiring kedatangan Elena beserta keluarga lain yang juga akan melakukan penelusuran di sana. Ah, menos mal. Mira. Se van a enterar estas. Di sisi lain, rupanya si Cecep telah jatuh hati kepada Sarah, di mana itu terlihat dari tatapannya yang penuh penghayatan sayang. Momen tersebut tak berselang lama sebab Elena dan rombongan hampir saja mempergokinya. Maca. Maca, ¿dónde está? Claudia. ¿Dónde te has metido, Maca? Sesampainya di rumah, Sarah masih begitu terkesan dengan pertemuan barusan. Sampai-sampai ia hanya terbawa ke alam fantasi. Andaikan saja ia diberi kesempatan bersama si Cecep lebih lama lagi. Dan ketika sadar, ternyata Pedro atau pacar Claudia sudah lama menunggunya di depan rumah. Pedro menganggap jika Sarah memang tahu apa yang telah menimpa Claudia dan teman-temannya. Sehingga ia terus mendesak Sarah untuk menjelaskan semuanya. Namun di sini Sarah justru seperti ingin agar Pedro tahu jika Claudia benar-benar telah menganiaya dirinya dengan kejam. Llevaron mi mochila y tuve que volver a casa bañado. Oiga, casi me ahogan. Mendengar cerita seperti itu, Pedro jadi merasa kasihan kepada Sarah dan memilih untuk tidak terus mendesaknya. Padahal keterangan Sarah ini sedang sangat ia butuhkan untuk menjawab kecurigaan ayahnya. Berikut Elena yang justru menuduh dia sebagai pelakunya. El pollo que ha montado la madre de Claudia en casa, como si yo hubiera hecho algo. Si te acusan,
Diré lo de la piscina. Di lain sisi, si Cecep masuk ke kamar Sarah secara diam-diam dan berharap bahwa pemiliknya sedang ada di sana. Setelah mengetahui Sarah nggak ada, dia lantas membuka laci pakaian lalu mengambil kain serabi lempit milik Sarah sebagai gantinya. Sementara si ibu rupanya baru tahu jika handuk yang Sarah gunakan kemarin ternyata punya Claudia. Hingga ia langsung menuduh jika Sarah telah melakukan hal keji terhadap Claudia. Karena nggak terima dituduh seenaknya, maka Sarah pun membela diri dan percekcokan pun terjadi. ¿Qué ha pasado? Yo solo quiero ayudarte, dímelo. Ya, hal itu Cecep lakukan mungkin karena ia nggak tega melihat Sarah terus difitnah. Selain itu, ia bahkan sempat mau menghabisi adik Sarah, tetapi masih bisa dihentikan sampai akhirnya ia memaksa Sarah agar ikut pergi bersamanya. Setelah sempat terjadi kecelakaan yang mengakibatkan Sarah mengalami sedikit luka karena benturan. Lantas Cecep menggendong Sarah ke sebuah tempat dalam keadaan ia masih tak sadarkan diri. Di saat hari beranjak siang, Sarah mulai sadar dari pingsannya dan bisa teramati dengan jelas bahwa rupanya ia sedang berada di suatu tempat asing berupa gudang bekas jagal celeng. Yang siapa sangka ternyata Claudia dan Rosi masih hidup dalam keadaan disekap di salah satu ruangan gudang tersebut. Apa yang Sarah temukan di sana benar-benar telah membuatnya kaget dan merasa kasihan. Karena sejahat-jahatnya mereka, ketika dihadapkan pada kondisi seperti ini ternyata sangat naif juga. Lebih-lebih bagi Sarah yang sejatinya merupakan seorang gadis berwatak lugu dan baik hati. Meski sudah jelas bahwa Sarah mulai mau membebaskan mereka, tapi mereka masih saja rusuh, uring-uringan seperti biasa. Sampai-sampai Sarah kebingungan menentukan siapa yang harus diselamatkannya lebih dulu. Dan akhirnya mereka terjebak di dalam kemanikan yang mereka buat sendiri. Akibat suara gaduh yang terjadi, maka Cecep pun mendatangi ruangan tersebut. Dan di hadapannya, Rosi sempat mengancam bahwa Sarah akan segera kembali sambil membawa bantuan. Namun tanpa Rosi sadari jika sikap bawelnya ini telah membuat Cecep semakin murka. Dan sampai di sini Sarah baru dapat menyimpulkan jika ternyata pria asing yang sempat mengisi alamat fantasinya adalah seorang psikopat yang bisa jadi setelah berani menghukum mereka berdua dengan cara kejam kemudian akan mengancam keselamatan dirinya juga. Di saat orang lagi scary-scary-nya dan ditambah lokasi ruangan yang harus dilalui Sarah sangatlah asing baginya. Jadi alih-alih berhasil kabur, yang ada Sarah malah terjerembab pada sebuah wadah berlumpur darah di mana terdapat satu jasad temannya yang sudah mati termutilasi. Spontan Sarah menjerit histeris sehingga Cecep dapat menemukannya dengan mudah. Tapi di sini lagi-lagi dia malah memperlakukan Sarah dengan spesial, berbanding terbalik dengan apa yang telah dilakukannya terhadap gadis-gadis rungkat tadi. Intinya adalah bahwa semua berawal dari perasaan iba si Cecep terhadap Sarah akibat perlakuan teman-temannya yang selama ini suka membuli dirinya. Lalu dengan psikopatnya, si Cecep berhasil menciptakan sebuah momentum di mana Sarah seolah dipaksa harus membalas semua perbuatan mereka dengan tangannya sendiri. Sedangkan Sarah masih dilema antara harus menyelamatkan teman-temannya karena sampai sejauh ini ia memang belum sampai hati jika harus menghukum mereka semua. Lalu tiba-tiba
Dan ternyata Sarah lebih memilih nekat menyerang Cecep. Dengan begitu mudahnya Cecep mampu membalikan keadaan, di mana Cecep berhasil membuat Sarah rebah ke tanah hanya dengan sekali gaplok aja. Akhirnya Cecep memutuskan untuk menghabisi kedua gadis Kang Bully ini dengan tangannya langsung. Sarah yang gak menginginkan itu terjadi lantas berusaha merebut senjatanya. Tapi naas, perebutan itu malah berakibat pada sebuah tembakan nyasar yang tanpa sengaja telah mengenai tangan Claudia hingga terputus. Ketika kondisi Cecep mulai rungkat, Sarah justru berubah menjadi sosok yang perkasa, di mana dia langsung menyeruduk tubuh Cecep dengan kuat lalu menggigit lehernya hingga ia benar-benar dibuat nggak berdaya karena kehabisan darah. Meski telah berhasil menghabisi Cecep, namun dalam batin Sarah tetap merasa sangat bersalah karena sejatinya ia nggak ingin sampai melukai siapapun, apalagi Kang Cecep yang sejauh ini bersikap terlalu baik terhadapnya walau dengan cara yang nggak benar. Saat Sarah terlarut dalam rasa penyesalan, Rosie masih sempat-sempatnya ngatain Sarah dengan sebutan maaf, babi. Dan inilah yang terjadi. Dan tanpa diduga, Sarah memilih untuk menyelamatkan Claudia dan juga Rosie dengan menembak tali yang mengikat mereka. Di sini Sarah udah nggak mau peduli lagi seberapapun penindasan atau pembulian yang telah mereka lakukan. Dia hanya yakin bahwa setiap perbuatan pasti akan ada balasannya di kemudian hari. Dan di penghujung film diperlihatkan Sarah yang mulai beranjak meninggalkan rumah jagal tersebut. Dan secara kebetulan ia dipertemukan kembali dengan Pedro yang kemudian memboncengnya pulang. Ending yang benar-benar membabikan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah nggak semua kejahatan selalu dalam bentuk fisik. Akan tetapi terluka dalam hati itu sangat amat berbahaya. Bukan begitu bukan ya guys ya. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam guys.